Risiko bencana ada di sekitar kita. Bencana bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan pada siapa saja. Di masa bencana, shelter adalah salah satu kebutuhan yang terbesar, mendesak, dan melibatkan berbagai lembaga. Tanpa koordinasi yang baik, pengadaan shelter tidak dapat memberi manfaat maksimal bagi korban bencana. Dan bahkan dapat menyebabkan konsekuensi sosial dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 pelajaran mata kuliah manajemen umum. Di sini kami akan menyampaikan materi yaitu mengenai koordinasi. Sebelum masuk ke dalam materi, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Widhi Setiawati dengan NPM 2023 1450 0913. Perkenalkan, nama saya Endri Supriyadi dengan NPM 2020 1450 1211. Di dalam materi ini yang akan kami sampaikan yaitu pengertian, jenis-jenis koordinasi, sifat-sifat koordinasi, ciri-ciri koordinasi, tujuan, pentingnya koordinasi, faktor-faktor koordinasi, serta kesimpulan. Pengertian dari koordinasi adalah salah satu fungsi manajemen yang tidak bisa terpisah dari fungsi manajemen lainnya, karena fungsi koordinasi adalah fungsi yang menghubungkan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Banyak literatur mengatakan bahwa fungsi koordinasi merupakan fungsi manajemen yang paling penting. Dengan mengoptimalkan fungsi koordinasi, organisasi akan menjadi semakin baik dan menghindari risiko yang mengancam organisasi. Koordinasi berarti mengikat, mempersatukan, dan menyelaraskan semua aktivitas dan usaha dari pengertian itu. Dapat disimpulkan bahwa fungsi manajemen lainnya membutuhkan koordinasi. Secara singkat, fungsi koordinasi terkandung dalam fungsi-fungsi lainnya. Selanjutnya ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada George Robert Terry. Menurutnya pengertian koordinasi adalah suatu upaya yang sinkron dan teratur demi menyediakan jumlah serta waktu yang tepat, dan juga mengarahkan pelaksanaan untuk bisa melahirkan suatu tindakan yang selaras dan harmonis pada tujuan yang sebelumnya sudah ditentukan. Yang kedua ada James David Money and Alan Isalril. Pengertian koordinasi adalah suatu upaya yang dilakukan secara teratur di dalam sebuah kelompok untuk bisa melahirkan suatu tindakan secara bersamaan dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, ada Edward Francis Leopold Bridge. Pengertian koordinasi adalah kegiatan menjaga dan menyeimbangkan tim dengan cara memastikan pembagian tugas yang tepat untuk tiap anggota dan memerhatikan tugas tersebut bisa dilakukan secara harmonis. Menurut MC Farland, koordinasi adalah suatu proses di mana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama. Menurut Dr. Awaludin Jamin MPA, koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, membantu, dan melengkapi. Menurut Handoko, koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah atau departemen bidang-bidang fungsional suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Jenis-jenis koordinasi. Yang pertama, ada koordinasi internal atau internal coordination yang meliputi seluruh proses kerjasama antara posisi eksekutif, manajer, divisi, departemen, dan seluruh staf di dalam perusahaan. Koordinasi internal ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal.
Vertical coordination adalah integrasi pekerjaan yang dilakukan antara pemegang jabatan yang tinggi dengan anggotanya. Sebagai contoh, seorang sales manager berkoordinasi dengan staff sales. Setelah itu, mereka akan melaporkan hasil pekerjaannya kepada atasannya, yaitu sales supervisor. Selanjutnya, horizontal coordination yang dilakukan antara karyawan yang memegang posisi yang sama. Sebagai contoh, kerjasama di antara para head departemen atau satu karyawan dengan rekan kerjanya satu tim. Yang kedua, ada koordinasi eksternal atau external coordination. Terjadi antara perusahaan dengan para publik eksternalnya untuk memahami lebih dalam kebutuhan setiap publik eksternalnya, sehingga bisa memperbaiki kerjasama yang terjalin. Dengan contoh, pemerintah, institusi keuangan, mitra, marketing agensi, dan lain-lain. Sifat-sifat koordinasi. Ini adalah beberapa sifat-sifat koordinasi. Yang pertama, koordinasi bersifat dinamis dan bukan statis. Yang kedua, koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seseorang koordinasi atau manajer dalam rangka mencapai sasaran. Yang ketiga, koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada ciri-ciri koordinasi. Yang pertama dari ciri-ciri koordinasi yaitu tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Oleh karena itu, koordinasi merupakan tugas pimpinan. Yang kedua, pengaturan secara teratur usaha kelompok. Oleh karena itu, koordinasi adalah konsep yang ditetapkan dalam kelompok dan bukan terhadap usaha individu. Yang ketiga, ada konsep kesatuan tindakan yang mengatur sedemikian rupa usaha-usaha tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian dalam mencapai hasil di sebuah kelompok. Yang terakhir, ada tujuan koordinasi adalah tujuan bersama atau common purpose. Macam-macam ketergantungan organisasi menurut Thomson dalam Handoko. Yang pertama, ada saling ketergantungan yang menyatu. Bila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian, tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk suatu hasil akhir. Yang kedua, ada saling ketergantungan yang berurutan, di mana satuan organisasi harus melakukan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja. Yang terakhir ada saling ketergantungan timbal balik, yaitu suatu hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi. Koordinasi penting menurut pendapat Hasibuan. Yang pertama yaitu untuk mencegah terjadinya kekacauan, percecokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan. Yang kedua, agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketiga, supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan. Yang terakhir, agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan. Baik, saya akan lanjutkan unsur-unsur koordinasi. 1. Menurut Leonard Dewitz. 1. Penyesuaian diri. 2. Pengoperasian. 3. Waktu yang cocok. 4. Sumbangan terbanyak. 5. Hasil. Kedua, menurut G.R. Terry dalam bukunya, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron atau teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. 3. Menurut Terry, koordinasi meliputi 1. Jumlah usaha baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. 2. Waktu yang tepat dari usaha-usaha tersebut. 3. Directing atau penentuan arah usaha-usaha tersebut. Tujuan koordinasi. 1. Menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran. Kedua, mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya sasaran perusahaan. Ketiga, menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan. Keempat, menghindari keterampilan overlanding dari sasaran perusahaan. Kelima, menjuruskan keterampilan spesialis ke arah sasaran perusahaan. Keenam,
mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan unsur manajemen ke arah sasaran organisasi atau perusahaan. Lanjut, syarat-syarat koordinasi. 1. Sense of cooperation. Perasaan untuk saling bekerja sama dilihat per bagian. Kedua, rivalry. Dalam organisasi besar sering diadakan persaingan antara bagian agar saling berlomba. Ketiga, team spirit. Satu sama lain per bagian harus saling menghargai. Keempat, esprit de corps. Bagian yang saling menghargai akan semakin bersemangat. Lanjut, fungsi koordinasi. 1. Sebagai salah satu fungsi manajemen, di samping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi, dan pengawasan. Kedua, untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi. 3. Sebagai usaha yang mengarahkan dan menyatukan kegiatan. Keempat, menghindari keterampilan overlanding dari sasaran perusahaan. Kelima, untuk melahirkan jaringan hubungan kerja atau komunikasi. Keenam, untuk penataan spesialis dalam berbagai keanekaragaman tugas. Pentingnya koordinasi. 1. Efisiensi operasional. Koordinasi memastikan bahwa semua bagian dari organisasi bekerja sama secara efisien. Hal ini mengurangi tumpang tindih dalam pekerjaan dan meminimalkan pemborosan sumber daya. Kedua, pencapaian tujuan. Koordinasi membantu organisasi mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif. Dengan koordinasi yang baik, setiap bagian organisasi dapat berkontribusi secara optimal menuju pencapaian tujuan bersama. 3. Perbaikan komunikasi. Koordinasi yang baik memerlukan komunikasi yang efektif antara sebagai bagian organisasi. Hal ini membantu mencegah miskomunikasi dan kesalahpahaman yang dapat menghambat kemajuan. Lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi. 1. Komunikasi. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk koordinasi yang baik. Kedua, tujuan bersama. Adanya tujuan bersama yang jelas dan dipahami oleh semua anggota organisasi dapat memudahkan koordinasi. Ketiga, struktur organisasi. Struktur organisasi yang baik dapat mendukung koordinasi yang efektif. Struktur yang terlalu kompleks atau tidak jelas dapat menyulitkan koordinasi antar unit atau departemen. Keempat, ketergantungan tugas. Tingkat ketergantungan antar unit atau individu dalam organisasi juga mempengaruhi koordinasi. Kelima, teknologi dan infrastruktur. Penggunaan teknologi informasi yang tepat dan infrastruktur yang mendukung dapat meningkatkan koordinasi dalam organisasi dengan memudahkan pertukaran informasi dan komunikasi. Lanjut, pentingnya komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan atau nonverbal. Menurut para ahli, komunikasi juga dapat diartikan sebagai proses yang memungkinkan seseorang untuk menyampaikan rangsangan atau lambang-lambang verbal untuk mengubah perilaku orang lain. Lanjut, tujuan komunikasi. 1. Menciptakan kesepahaman. 2. Memecahkan masalah. 3. Membangun hubungan. Dan 4. Menyampaikan informasi. Kemudian ada jenis-jenis komunikasi. Ini adalah beberapa jenis-jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi verbal, yaitu jenis komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua ada komunikasi nonverbal, yaitu jenis komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa tubuh, gerak, atau ekspresi wajah. Yang ketiga ada komunikasi tertulis,
yaitu jenis komunikasi yang dilakukan dengan menuliskan pesan atau informasi dalam bentuk surat, email, atau pesan teks. Yang keempat, ada komunikasi visual. Jenis komunikasi ini yang dilakukan dengan menggunakan gambar, foto, grafik, atau video untuk menyampaikan pesan atau informasi. Yang kelima, ada komunikasi formal. Jenis komunikasi yang dilakukan dalam konteks formal, seperti dalam lingkungan kerja atau organisasi dengan menggunakan bahasa yang baku dan formal. Selanjutnya ada komunikasi informal, yaitu jenis komunikasi yang dilakukan dalam konteks informal, seperti dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan bahasa yang santai dan tidak baku. Yang ketujuh ada komunikasi nonformal. Jenis komunikasi ini yang dilakukan dalam konteks yang tidak resmi, seperti dalam kegiatan sosial atau kegiatan yang bersifat non-akademis. Yang kedelapan, ada komunikasi langsung. Jenis komunikasi yang dilakukan secara langsung, seperti dalam percakapan tatap muka atau telepon. Yang terakhir, ada komunikasi tidak langsung. Jenis komunikasi yang dilakukan melalui media, seperti surat atau email. Lanjut, kesimpulan. Koordinasi merupakan proses yang sangat penting dalam sebuah organisasi karena memastikan bahwa berbagai bagian dari organisasi bekerja sama secara efisien untuk mencapai tujuan bersama. Dengan koordinasi yang baik, organisasi dapat meningkatkan efisien operasional, mencapai tujuan dengan efektif, meningkatkan kinerja karyawan, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan dengan lebih baik. Untuk mencapai koordinasi yang baik, organisasi perlu memperhatikan beberapa faktor, seperti komunikasi efektif, kepemimpinan yang baik, adanya tujuan bersama yang jelas, struktur organisasi yang mendukung, ketergantungan tugas yang seimbang, dan penggunaan teknologi dan infrastruktur yang tepat. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut dan memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami pentingnya koordinasi, organisasi dapat mencapai kinerja yang lebih baik dan bersaing dengan lebih efektif di pasar yang kompetitif. Baik teman-teman, kita sudah di penghujung presentasi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir dan memperhatikan presentasi yang kami paparkan. Semoga dari presentasi kami ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kata-kata kami yang salah dan menyinggung teman-teman, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kami akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koordinasi adalah kunci keberhasilan dari penanganan bencana. Maka, Kementerian Sosial hadir sebagai koordinator subcluster shelter yang mendukung proses transisi yang mulus menuju kehidupan yang lebih baik sesuai dengan standar-standar kemanusiaan. Oleh karena itu, kami menekankan bahwa setiap lembaga kemanusiaan harus menjalankan program penyediaan shelter yang aman, nyaman, dan bermartabat. Karena hal inilah, kami meyakini bahwa permasalahan shelter memerlukan penanganan sosial di mana shelter adalah proses, bukan produk.